Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, teman-teman sahabat TV Al Furqan, kita bertemu kembali di Taman apa? Taman Hikmah Ramadan. Kita ulangi. Kita bertemu lagi di Taman Hikmah Ramadan. Ustadz di sini bersama dengan teman-teman kalian. Siapa namanya ini? Galiahana. Kelas berapa Galiahana? 1. Kelas 1 apa? Ya, Kelas 1. Ini siapa namanya? Askia Syifa. Askia Syifa. Kelas berapa Askia Syifa? 1 Said. Puasa nggak kalian? Puasa. Alhamdulillah. Batal nggak? Ada yang batal nggak? Ada setengah hari. Ada setengah hari, tapi nggak apa-apa. Namanya masih anak-anak ya, belajar. Tapi kalau bisa nanti lanjutin lagi sampai full ya. Oke. Teman-teman sekalian, Ustadz di sini akan membahas tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Tahu nggak siapa yang merugi di bulan Ramadan? Ayo. Siapa? Enggak tahu. Siapa yang merugi di bulan Ramadan? Yang di. Iya. Siapa yang merugi? Ayo. Yang pertama tahu? Oke, saya sampai dulu. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan khamsun yuftirna shaim al-kadzib wal ghibah wan namimah wan najru bisyahwat wal yaminu kadzib. Yang pertama adalah orang yang merugi di bulan Ramadan, yaitu orang yang suka berbohong. Jadi kalau misalnya yang suka berbohong ini, kenapa dia merugi? Karena dianya suka nggak menepati janjinya. Nah, berbohong. Misalnya contoh gimana? Yuk, gimana suka bohong tuh? Misalnya kalau misalnya ditanya oleh mama, Hana puasa nggak? Puasa mah. Tapi ternyata dia sudah mokel ya. Mokel sangannya. Tahu nggak mokel? Bayam. Yang batalnya diam-diam. Oh iya, mokel. Kalau sekarang mokel, ini istilah orang sekarang mokel. Jadi bohong. Padahal dianya nggak puasa, ngaku-ngaku dianya puasa. Itu maka padahal dianya puasa. Oh betul, puasanya makan nasi. Itu berbohong, dia merugi. Jadi dianya nggak dapat apa-apa dalam ibadah puasanya. Itulah orang berbohong. Atau lagi kalau misalnya dia nggak ini, misalnya dia ngomong, misalnya ditanyain oleh gurunya, sudah sholat nggak malam tadi, sholat tarawih nggak, dia ngomong, dia takut kena marah oleh gurunya, dianya bohong. Sudah bunda. Nah itu dicatat loh oleh malaikat apa sini? Apa malaikat kanan? April. Oke, malaikat kiri itu dicatatnya. Wow, jadi karena dianya suka berbohong, dia dapat dia puasa tetapi dia berbohong, dia merugi. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi yaitu ghibah. Ghibah itu apa? Ghibah itu ngomongin orang. Misalnya si Hana, siapa teman Hana di kelas? Selain Askia siapa? Caca, ngomongin Caca. Ngomongin ini, bilang sama Askia, si Caca itu dianya cewek bener. Kemudian dianya gimana? Oh, macem-macem pokoknya. Tapi pas di depan si Caca kayak baik-baik aja. Ya. Ini itu ngomongin orang, ngomongin nggak benar. Itu namanya bakal merugi. Walaupun dianya puasa, tetapi dianya tidak mendapatkan
pahala. Tidak dapat apa-apa, cuman mendapatkan Dosa. lapar dan haus. Yang ada hadisnya kemarin udah belajar kan sama Ustazah Bunda? Kamin so'imin So'imin laisa lahu laisa lahu min siyamihi min siyamihi illal ju ilaju wal atos. wal atas. Banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan hausnya aja. Jadi dianya puasa tapi dia nggak dapat pahala puasanya, tetapi cuma dapat lapar sama haus. Kenapa? Karena dari pertama tadi bohong, kedua tadi apa? Ngomongin orang. Udah banyak tuh. Bohong tadi. Yang ketiga apa deh? Yang ketiga tadi Ustadz mau pun namimah, adu domba. Adu domba tadi yang apa? Adu domba. Misalnya bilangin ke temennya, kalau ngomongin ke Askianya gimana? Gimana contohnya? Ayo gimana kalau adu domba itu kayak tadi? Apa adu domba? Ngomongin di depan teman dianya baik. Nanti pas di depan orang lain ngomongin nggak baik. Adu domba. Oh, ya, jadi membuat pertemanan orang itu bisa rusak. Jadi rusak, jadinya bermusuhan. Nanti bisa berkelahi. Itu namanya adu domba. Jadi adu domba itu juga nggak baik, bisa membuat malaikat apa yang mencatat ini yang nggak baik? Atid dicatatnya. Si Hana suka adu domba, jadi nggak dapat apa-apa. Yang keempat apa? Melihat dengan syahwat. Jadi kalau melihat yang laki-laki ngelihat cewek, wah, ngelihat ceweknya yang pakai baju apa? Seksi. Baju seksi. Kalau perempuan gimana? Ngelihat yang laki-laki ngelihat pakai bajunya yang nggak baik, yang kelihatan perutnya, yang kelihatan itunya. Jadi melihat, wow, kayak ngeliatin pemain Korea kan? Suka nonton film ini? Ada yang jadi idola pemain Korea? Ada nggak? Hana? Ada. Ini? Nggak pernah. Alhamdulillah. Yang kita idolai siapa? Yang harus kita idolai siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita idolai. Kalau pemain Korea itu, dianya itu gak usah kita idolain. Walaupun dia mau ganteng, mau ngapain, tapi karena dia itu manusia biasa. Yang harus kita idolai adalah, oh betul, cuman pakai make up doang, semuanya itu palsu semua. Karena dia pakai operasi, kadang-kadang pakai operasi plastik biar lebih ganteng. Tapi kalau Nabi Muhammad, Biar kayak putih. kalau Nabi Muhammad tuh Sini hitam banget. air apa tuh keringatnya aja seperti bau Asam. kasturi, bau as. Jadi pernah diambil oleh sahabat tuh, iya, kasturi itu minyak wangi yang sangat wangi. Jadi minyak apa tuh bau keringatnya itu sambil diambil oleh sahabat Nabi, mau kan sangkan wanginya Nabi Muhammad. Kemudian yaitu sumpah palsu. Yang sumpah palsu itu dia bersumpah sampai dianya mengakui kalau dia sayang. Kayak ini kan misalnya dia tuh ngambil, misalnya ada mengambil pena padahal udah dilihat oleh si siapa, misalnya si Ahmad atau si Tony aja ya. Tony ini ngambil pena padahal dilihat oleh si Askia. Tony kan ngambil pena saya. Cuman enggak benar. Saya berani sumpah palsu katanya. Sumpah palsu lagi. Saya berani bersumpah kalau saya nggak ambil pena. Yang ngambil pena itu si Hana. Nah, itu namanya sumpah palsu. Jadi anak-anak Ustadz, orang-orang yang tersebut yang tadi Ustadz sampaikan, ada orang 5 tadi,
maka dianya nggak mendapatkan apa-apa. Dia itu termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, nggak mendapatkan apa-apa. Dianya yang dia dapat hanya apa? Lapar dan haus. Padahal dia mungkin catatan ini malaikat raqibnya lebih banyak malaikat atidnya. Dicatat dia suka bohong. Kedua, iya, yang raqibnya cuma satu, dia cuma dia puasa. Dia sebelah kirinya suka bohong. Kedua tadi apa? Kedua tadi? Suka Apa kedua tadi? fitnah. Ngomongin orang lain. Suka pertama bohong, kedua ngomongin orang lain, ketiga apa? Adu domba. Keempat apa? Fitnah. Melihat dengan syahwat. Kelima apa? Sumpah palsu. Jadi banyak catatannya sini. Suka bohong. Kedua, dianya suka ngomongin orang. Ketiga, dianya suka adu domba. Keempat, dianya suka apa tadi? Melihat dengan syahwat. Kelima, dianya sumpah palsu. Jadi cuma dapat satu, ini dapat 5. Jadi kalau satu kurang 5 berapa? 5 kurang 1 berapa? 4. Jadi dianya rugi. Jadi dianya berhutang 4. Jadi kan berhutang 4. Jadi berhutang 4 bukan dapat keuntungan, tetapi dia mendapatkan kerugian. Itulah orang-orang yang rugi dalam puasa. Pasti orang-orang kayak gitu ketika nanti di bulan Ramadan dianya pasti nggak akan berubah sifatnya. Kan kalau bisa kan kalau kita nih setelah bulan Ramadan kita tuh akan meningkat karena ada namanya bulan Syawal. Bulan Syawal itu yaitu meningkat, berubah. Yang sebelumnya kitanya suka nggak bohong, kemudian yang sebelumnya suka bohong, kitanya berubah menjadi tidak bohong lagi, meningkat. Tapi kalau kayak gitu dia nggak dapat apa-apa, dia cuma dapat capek aja. Jadi anak-anak Ustadz mau berubah menjadi lebih baik, mau merugi atau mau beruntung? Beruntung. Kalau mau beruntung maka kitanya harus meninggalkan apa yang pertama? Tidak bohong. Kedua, ngomongin orang. Ketiga, adu domba. Keempat, apa tadi? Melihat dengan syahwat. Dan kelima, bersumpah palsu. Kalau kita sudah nggak ngelakuin itu, kita sudah jauh dari perbuatan itu, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, dan kita akan menjadi orang yang selalu meningkat, menjadi insya Allah nanti mendapatkan derajat yang terbaik di sisi Allah, mendapatkan syafaat dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sahabat TV Al Furqan, SDIT Al Furqan, kita sudah berada di akhir apa tadi? THR tadi? Taman Hikmah Ramadan. Kita sudah berada di ujung Taman Hikmah Ramadan. Nanti kita akan ketemu lagi. Semoga teman-teman sekalian menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, bukan yang merugi. Biar nanti bisa Idul Fitrinya lebih bahagia dan akan melewati 11 bulan setelah bulan Ramadan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya Ustadz Mukarram. Dan ini teman Ustadz, siapa namanya?
Siapa yang kuat-kuat dong? Galihana. Teman Ustadz lagi siapa namanya? Askia Syifa. Askia Sipa. Undur diri. Ketemu lagi di lain waktu dengan tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami keluarga besar SDIT Al-Furqon Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Kami Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Marhaban ya Ramadan.